Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan tugas ujian UTS dari kelompok kami mengenai perencanaan bangunan jembatan rangka. Sebelumnya perkenalkan nama saya Fathah Moisna Taufik sebagai moderator dan rekan saya Saya Nafi. Nevi Ananda Sinola. Sebelumnya bisa dibacakan dulu soalnya. Oke, mengingat ada tugas perencanaan struktur jembatan untuk ujian tengah semester, kita mendapatkan soal yaitu membentuk kelompok terdiri dari 2 sampai 3 mahasiswa. Setiap kelompok sudah direncanakan tipe rangka batang sesuai dengan parameter yang telah ditentukan. Laporannya terdiri dari model struktur jembatan, preliminary design, pembebanan, analisa struktur, dan desain struktur atas jembatan, kemudian dipresentasikan dan diupload ke YouTube dengan dituliskan anggota kelompok dan deskripsi video. Jadi, kita mendapatkan bagian kelompok 12, jadi kita mendapatkan parameter dengan panjang jembatan 85 meter, tinggi rangkanya 5 meter, dan lebar jembatan 11 meter. Kita melakukan perencanaan jembatan dengan langkah-langkah. Satu, dengan model struktur jembatan, rencana desain struktur atas jembatan, kemudian preliminary design, yaitu tahapan analisa SAP, kemudian pembebanan berupa beban pada jembatan dan beban kombinasi, dan analisa struktur, yaitu deformasi, gaya momen, gaya gesek, gaya aksial atau normal, dan izin prategang. Oke, kemudian pada pembebanan pada jembatan, kita merencanakan beban-bebannya yang terdiri dari satu beban sendiri yang bisa disebut dengan MS, kemudian beban mati tambahan MA atau ADL. Pada jembatan pada perkerasan jalan ada aspal satu lapis dengan tebal 4 cm tambah overlay satu lapis tebal 4 cm. Maka didapatkan beban yaitu 1,76 kN per meter kuadrat. Pada jalan trotoar terdapat jalan beton railing pipa. Pada jalan beton dengan tebal 20 cm, maka didapatkan beban 4,8 kN per meter kuadrat. Pada railing pipa dikali jumlah 3 baris, berat 41 kg per 6 meter. Dapatkan 0,07 kN. Maka didapatkan beban yang dikali 3 baris sama dengan 0,21 kN per meter. Kemudian beban pada genangan air yang pada jalan trotoar dan jalan dengan tebal 0,05 meter, maka didapatkan beban 0,5 kN per meter kuadrat. Kemudian ada beban hidup atau bisa disebut dengan LL. Beban lajur, pada beban hidup terdapat beban lajur TD. Yang mana beban terbagi rata, yaitu Q sama dengan 9 kPa untuk lebar 30 meter. Bentang sungai di tengah ada 2 pondasi, jadi bentang jembatan 40 meter. Jadi kita membuat 2 bentang, di tengah-tengah ada pondasi, yang mana 40 meter, kemudian bentang pondasi 5 meter, dan 40 meter lagi, jadi total 85 meter. Dengan beban lajur jembatan bentang 40 meter pertama itu didapatkan 7,88 kN per meter kuadrat. Kemudian beban terbagi pusat atau BGT dengan intensitas P sama dengan 49 kN.
Kemudian ada beban truk. Ke bawah lagi, boleh ke bawah lagi. Nah, pada beban truk, pada gandar depan, yaitu terdapat 35 Newton. Dan pada gandar belakang truk, terdapat 157,5 kilonewton. Boleh ke bawah lagi. Di sini ada faktor distribusi beban atau FDB dengan bentang 85 meter tadi. Dan tadi ada beban truk yang sudah saya jelaskan, yang beban gandar depan dan belakang. Kemudian ada beban pejalan kaki. Boleh ke bawah lagi. Beban pejalan kaki TP yang pada trotoar, semua komponen trotoar yang lebih dari 600 mm harus direncanakan untuk memikul beban pejalan kaki dengan intensitas 5 kPa atau 5 kN per meter kuadrat. Kemudian ada gaya rem dari beban truk, yaitu 25% dari berat gandar truk didesain atau diambil beban gandar besar, yaitu 225 kali 25%, sama dengan 56,25 kilonewton. Kemudian 5% dari beban truk rencana tambah beban lajur terbagi rata BTR, 5% kali 500 kilonewton tambah 7,88 kilonewton per meter kuadrat dikali 40, yaitu panjang bentang pertama, dikali 9 meter, yaitu lebarnya, sama dengan 5% kali 3.740, sama dengan 166,84 kilonewton. Jumlah gelagarnya ada 9. Gaya rem pada gelagar dibagi 9 tadi, yaitu terdapat 18,53 kilonewton. Yang mana jumlah join pada setiap gelagar 7. Gaya rem pada join tadi dibagi 7 sama dengan 2,64 kilonewton. Kemudian ada gaya sentrifugal. Karena jembatan lurus, maka gaya sentrifugal dapat diabaikan. Kemudian ada beban angin atau EWS. Boleh ke bawah lagi. Pada beban angin, pada angin desak, bawah lagi, kita dapatkan beban angin desak yaitu sebesar 28,24 kilonewton. Pada angin hisap, kita dapatkan 14,12 kilonewton. Pada beban gempa, kita merencanakan beban gempa pada daerah Jawa Tengah, yaitu di daerah Demak. Kita memasukkan lokasi yang mana kita buat jembatan itu, lalu kita inputkan di RSPA, Respon Spektrum Desain, di Google atau di webnya Kementerian PU. Selanjutnya yaitu kombinasi pembebanan pada jembatan. Terdiri dari kuat layan 1, kuat 1, layan 1, dan ekstrim 1. Ini merupakan, kelompok kami lampirkan tabel dari SNI yang tersedia. Dan ini merupakan beban kombinasi pada SAP yang kami rencanakan. Selanjutnya, data umum jembatan. Ada data konstruksi jembatan. Yang pertama, jenis jembatan, yaitu jembatan rangka. Yang kedua, lebar jembatan 11 meter. Yang ketiga, lebar lantai jembatan 9 meter. Yang keempat, lebar lantai trotoar 1 meter di kiri dan di kanan jembatan. Yang kelima, lebar segmen 5 meter. Yang keenam, tinggi segmen 5 meter. Selanjutnya, tebal plat lantai 0,2 meter. Dan tebal plat lantai 0,2 meter. Yang kedua, yaitu data lalu lintas. Itu mencangkup jalan, yaitu 1 jalur 2 lajur dan 2 arah atau 2/2 UD, dan lebar lajur yaitu 4,5 meter.
Dan ini merupakan hasil preliminary design yang telah kita buat. Ini merupakan jembatan rangka dengan lebar 85 meter dengan tinggi 5 meter. Demikian langkah-langkah pengerjaannya, yaitu nomor 1, dengan membuka SAP 2000 dulu, kemudian pilih satuan kilonewton M per C, lalu pilih permodelan 2D truss. Lalu pilih custom grid, seperti yang kami lampirkan gambar. Ketiga, inputkan tinggi dan panjang jembatan per segmen. Yang keempat, membuat material baja dengan BJ 55 dan membuat material beton dengan FC aksen 30 MPa. Kemudian membuat material profil baja yang akan digunakan. Ini ada 6 material baja yang kami gunakan. Kemudian pada tampilan penginputan beban, didapatkan beban MA, railing pengaman atau jembatan, itu seperti ini. Yang kedua, beban MA, aspal, trotoar, dan genangan air, dan beban TD atau BTR, itu seperti yang saya lampirkan di bawah ini. Yang ketiga, beban TD atau BTG, yaitu seperti ini pada di sini dan sini. Yang keempat, beban TT, itu ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan selanjutnya beban TB, itu seperti yang saya lampirkan gambar di sini. Yang keenam, beban EWS, seperti ini penginputan bebannya. Dan ini hasil analisa pembebanan pada SAP. Yang satu, rasio pembebanannya seperti ini, tampak samping, tampak atas, ini tampak 3D-nya, dan ini tampak selanjutnya. Kedua, yaitu deformasi yang terjadi pada jembatan akan membentuk jembatan seperti ini ketika ada beban yang akan melintas di atasnya. Ini tampak memanjangnya. Yang ketiga, joint reaction pada jembatan akan menghasilkan seperti gambar di bawah. Yang keempat, bidang momen. Ini akan terjadi bidang momen seperti ini. Ini tampilan 3D-nya dan ini tampilan pemajangnya. Yang kelima, bidang lintang. Ini jembatan akan mengalami bidang lintang seperti ini. Dan ini saya lampirkan juga. Yang keenam, bidang normal. Ini jembatan akan menghasilkan seperti ini. Kesimpulannya, dari hasil di atas bisa disimpulkan bahwa struktur jembatan baja tersebut aman. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.